Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Istighfara, Prodi PGMI, Fakultas FITK. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi pentingnya protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi di masa sekarang ini. Coronavirus atau lebih dikenal dengan COVID-19, virus yang muncul di tahun 2019 sampai sekarang, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis yang tepat untuk menahan laju penyebaran agar tidak semakin meluas. Satu-satunya yang menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ini agar pandemi ini bisa menghilang. Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena 5 hal itu diawali dengan huruf M, makanya diutamakan 5M. Yang pertama, memakai masker. Ketika kita keluar rumah, wajib menggunakan masker dengan baik. Apabila kita menggunakan masker tidak sampai menutup hidung atau mulut kita, otomatis kita akan terpapar virus tersebut. Terus yang kedua, mencuci tangan. Sebelum kita menggunakan masker, kita wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Bukan hanya mencuci tangan di ember, tapi kita wajib mencuci tangan di wastafel atau air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak karena dengan menjaga jarak kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dengan kita menjauhi kerumunan, kita otomatis tidak akan terpapar virus corona tersebut. Yang kelima, kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila kita tidak ada kegiatan yang penting banget, maka kita harus ada di rumah saja. Lebih baik di rumah dibandingkan keluar rumah. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 itu sangat penting. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksin atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuannya yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Alasan mengapa COVID bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga melindungi kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi ini.
Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Bertujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Penting untuk kita menjaga daya tahan tubuh. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, tidak diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau yang sudah terinfeksi atau yang sudah pernah terpapar virus corona. Beberapa jenis herbal yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh adalah meniran hijau atau mengandung zat immunomodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kedua, daun kelor atau gengan maroki karena mengandung antioksidan dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kunyit karena mengandung banyak antioksidan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas dan memperkuat imun. Dan saya akan mencuplikan animasi tentang pentingnya sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Lihat cuplikan berikut. Apabila kamu mengidap suatu penyakit, hal pertama yang kamu lakukan tentunya adalah minum obat. Namun, apabila seluruh dunia yang sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin. Namun, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin, pertanyaan sesungguhnya bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat, dan biasanya ini memakan waktu yang lama. Andaikan kita sekarang dalam situasi non-pandemi, vaksin tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan pada bulan Mei 2036, yaitu 16 tahun dari sekarang. Tentunya, menjalani physical distancing selama 16 tahun berturut-turut tidak terdengar menyenangkan. Dan walaupun vaksin dapat diciptakan dalam waktu yang lebih cepat dari itu,
Apabila kita lihat sejarah pengembangan vaksin, waktu paling cepat untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun, tetap relatif lama. Tetapi, jangan langsung pesimis, karena pengembangan vaksin COVID-19 ini jauh berbeda dari pengembangan vaksin terdahulu. Karena kali ini, seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkannya. Bahkan, sejak bulan Juli, terdapat sejumlah vaksin yang memasuki fase pertama uji klinis, fase yang semestinya memakan waktu bertahun-tahun. Beberapa ahli bahkan memperkirakan bahwa vaksin untuk COVID-19 akan tersedia untuk khalayak umum pada pertengahan 2021. Namun, ini semua masih perkiraan. Masih banyak hal yang kita tidak ketahui mengenai COVID-19. Dan hal terpenting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kesimpulannya adalah, walaupun vaksin untuk COVID-19 tidak akan hadir secara instan, berkat kerjasama dan kerja keras berbagai institusi, pakar-pakar, dan tenaga medis di seluruh dunia, pandemi ini mungkin saja akan berakhir lebih cepat dari perkiraan. Maka, apabila di masa depan kalian dapat keluar rumah tanpa khawatir, membahayakan diri sendiri atau orang lain, kalian tahu harus berterima kasih kepada siapa. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian berani untuk menjadi subjek tes vaksin? Atau apakah kalian ingin menunggu hingga vaksinnya benar-benar aman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.